الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak Rektor yang kami hormati dan Bapak-Bapak pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diserahkan kepada saya untuk mengisi acara peringatan Nuzulul Quran malam ini. Dan buat saya adalah merupakan juga satu kesempatan untuk bersama-sama dengan hadirin mencoba sesudah mendengarkan segala sesuatunya mengenai Al-Quran, mencoba untuk berpikir, dan pikiran itu apabila ternyata benar, kita kembangkan terhadap satu problema yang dikatakan oleh Al-Quran sendiri, bahwa inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sekaligus merupakan tantangan dari Al-Quran, bahwa usaha-usaha perdamaian, usaha perbaikan, usaha kesejahteraan yang telah menimbulkan macam-macam isme, macam-macam teori, apabila mereka ternyata pada satu waktu mengalami kegagalan, maka inilah jalan keluar Quran. Ini yang dimaksud inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Quran ini yahdi, sanggup memberikan jalan keluar, sanggup memberikan petunjuk dan bimbingan lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih mantap, lebih lurus. Ini merupakan tantangan dan buat kita merupakan ajakan untuk melihat dan mempelajari ada apa dalam Quran. Tadi saya oleh Bapak Dr. Ahmad diberitahu, itu sumbernya, keterangannya bisa diambil, diminta dari beliau, bahwa pada tahun 1952, betul gitu, di Amerika ada satu pertemuan besar dari tokoh-tokoh agama yang mengambil kesimpulan bahwa satu-satunya kitab suci yang otentik hari ini adalah cuma Al-Quran. Nah, ini buat saya cukup interesan, cukup menarik, apalagi saya pengikut Al-Quran. Dan memang Quran sendiri mengatakan, in huwa illa dzikrun lil alamin, bahwa dia, Quran itu adalah peringatan untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Dan wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, dan kamu akan tahu nanti beritanya Quran itu nanti. Sebentar lagi, tunggulah tanggal mainnya. Sebentar lagi Quran akan membuat beritanya, akan membuat berita di dunia. Ini Quran sendiri 1400 tahun yang lalu mengatakan dalam surat Shad ayat 87 dan 88. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kamu akan menyaksikan, kamu akan melihat naba'ahu, berita Al-Quran itu. Ba'da hin, tidak antara lalu. Sesudah ini dalam arti sejarah. Saudara-saudara sekalian,
Al-Quranul Karim yang menurut orang yang metani dan meneliti, menurut ahli-ahli tafsir, Quran ini sebuah kitab yang kalau lihat isinya terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat atau kelompok, terdiri dari 77.450 kata-kata atau kalimat, dan terdiri dari 1.025.000 huruf. Quran ini dinyatakan, dan ini menjadi kepercayaan di dalam Islam, merupakan mukjizat yang paling besar. Bukan saja paling besar di antara mukjizatnya Nabi Muhammad, tapi juga mukjizat paling besar dari seluruh mukjizat yang pernah diberikan Tuhan kepada seluruh nabi sepanjang zaman. Karena itu orang bertanya, habis kalau sudah dikatakan mukjizat, apakah kita manusia yang hanya mempunyai kemampuan terbatas ini berhak dan boleh mempelajari, boleh ingin mengetahui isinya itu? Ini kontras. Sebab kalau sudah disebut mukjizat, itu artinya sesuatu yang melumpuhkan daya kemampuan manusia. Akal manusia lumpuh, tidak sanggup. Jadi mukjizat adalah sesuatu wewenang atau hak istimewa dari Allah. Tetapi dalam Al-Quran ini, di samping dikatakan Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar, tapi juga dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Qamar, surat rembulan, ayat 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, aku telah mudahkan Al-Quran itu, lidzikr, untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pelajaran. Aku mudahkan. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Jadi ini artinya Quran, Allah sendiri memberikan wewenang dan kesempatan bagi kita manusia yang kerdil ini di hadapan kebesaran Allah, di hadapan mukjizat Allah, diberi hak, diberi wewenang untuk mempelajari, asal hati-hati. Karena itu Al-Quran di samping dikatakan seperti tadi saya bacakan ayatnya, yaitu sebagai huda, dzalikal kitab la raiba fihi, huda, petunjuk. Jadi Quran dinyatakan oleh Quran sendiri, Quran adalah buku petunjuk, buku pedoman. Di samping itu, Quran ternyata adalah menjadi sumber hukum dari agama Islam ini. Oleh karena itulah maka mulai Al-Quran turun, Quran ini telah mendapat tempat tersendiri di dalam peradaban Islam. Dan memang ternyata Al-Quran ini dalam mulai sejak turun
ternyata telah menjadi bukan saja pedoman, bukan saja sumber hukum, tapi menjadi dinamo, menjadi penggerak dari peradaban umat yang baru lahir, yaitu umat Islam. Hampir seluruh kegiatan ilmu dan kegiatan kebudayaan di dalam dunia Islam itu digerakkan dan berangkat dari Al-Quran. Orang gandrung ingin mengetahui apa isi Al-Quran, maka lahirlah sarjana-sarjana yang ingin mengupas Quran dari seginya, dari keahliannya mereka sendiri-sendiri. Apakah namanya ahli hukum? Apakah namanya ahli falsafah? Apakah namanya seniman? Apakah namanya ahli ilmu alam? Apakah namanya dokter? Apakah namanya insinyur? Semuanya ingin menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak lain diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, tentang peristiwa turunnya Al-Quran ini sendiri, karena merupakan peristiwa yang besar, maka Al-Quran sebagai buku pedoman, buku petunjuk, tidak akan melewatkan peristiwa itu begitu saja. Karena itu, seorang ahli sejarah yang bernama Ibnu Ishaq menyatakan bahwa tentang turunnya Al-Quran, waktunya dan bulannya ada semuanya dalam Al-Quran, diabadikan, yaitu menurut beliau tercantum di dalam surat Al-Anfal ayat 41, yaitu di dalam firman, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ah. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, ala abdina, kepada hambaku Muhammad, aku turunkan yaumal furqan. Nah, ini resminya hari turunnya Quran ini disebut yaumal furqan. Yaumal Furqan artinya hari, pada hari itu dipisahkan. Hari pemisah antara orde lama jahiliyah dan orde baru, orde peradaban Islam. Pemisah dari peradaban lama, dari jahiliyah ke peradaban baru. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Memang merupakan peristiwa peralihan besar-besaran, peristiwa timbang terima dari peradaban lama ke peradaban baru. Nah, itulah turunnya Al-Quran yang disebut Yaumal Furqan, yang menurut surat ini aku turunkan yaumal taqal jam'an, yaitu pada hari bertemunya dua pasokan, yaitu pasokan Mekah dan pasokan Madinah, yang satu dipimpin langsung oleh Abu Jahal yang terkenal, dan yang satu dipimpin sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul-betul pertemuan dua pasokan yang penuh mengandung sejarah, bukan saja, tapi juga merupakan pertemuan fisik, fisik, peperangan yang pertama kali diizinkan
Sesudah 15 tahun Nabi dikejar-kejar, 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah, selalu diganggu, dikejar-kejar. Akhirnya turunlah izin dari Allah untuk membela agama ini, membela Al-Quran ini. Oleh karena tidak ada jalan lain, musuh menghendaki dengan jalan kekerasan, apa boleh buat? Udina lilladzina yuqatalun bi'annahum zulimu. Telah diizinkan perang, mempertahankan dengan kekerasan terhadap usaha kekerasan pihak lawan. Lilladzina yuqatalun, bagi mereka pengikut Muhammad yang selalu diganggu dan diperangi selama ini, selama 15 tahun, bi'annahum zulimu, karena mereka itu benar-benar telah dianiaya dengan sewenang-wenang, tidak diberi hak untuk menyatakan pendirian agamanya. Tidak ada kebebasan agama, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan berdakwah selama ini. Peristiwa itulah yang disebut perang Badar. Dan perang Badar menurut ahli sejarah terjadi tanggal 17 Ramadan. Nah, karena itu Ibnu Ishaq mengatakan pastilah sekarang bahwa tanggal pertama turunnya Al-Quran menurut Quran sendiri adalah tanggal 17 Ramadan. Cuma antara dua peristiwa ini, turunnya Al-Quran dan terjadinya peperangan Badar, ini terpisah 15 tahun. Tahunnya terpisah tapi harinya sama dan bulannya juga sama. Sebab kalau tentang bulan itu memang dinyatakan turunnya Al-Quran bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan di mana Quran diturunkan pada bulan ini. Malahan bukti, dan karena kebesaran Al-Quran lah, maka kewajiban puasa itu ditetapkan bulan Ramadan. Andai kata Quran itu diturunkan bulan Syawal, maka puasanya juga bulan Syawal. Nah ini, jadi puasa kita ini adalah untuk memperingati, jadi nuzulul Quran diperingati satu dengan ibadah yang namanya puasa, dua di dalam Quran diperingati dengan peperangan, yaitu perang Badar. Itulah peringatan. Kita mengambil bentuk lain, yaitu katanya pinaraan, silo-silo, yang tadi. Tapi di kita berpuasa, ya. Inilah nuzul Quran. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di samping seperti saya katakan tadi, Al-Quran ini merupakan pedoman dan petunjuk. Sekaligus Al-Quran ini merupakan sumber buku. Justru ini yang saya ingin mencoba mengisi acara saya dengan judul Al-Quran dilihat dari sudut perundang-undangan hukum Islam. Sebelumnya perlu saya beri mukadimah bahwa Islam yang menjadi inti ajaran dari Al-Quran, Islam sebagai agama ini sebagai pengantar kata, bukan cuma merupakan kepercayaan yang emosional, kepercayaan yang terpisah dari kesibukan dan kenyataan kehidupan manusia sehari-hari, terpisah di luar pagar dari seluruh bidang dan aspek kehidupan manusia yang praktis sehari-hari. Dokter terang, ini ada sementara pikiran yang ingin mengisolir agama itu di luar kegiatan masyarakat.
seolah-olah antara agama dan kebudayaan manusia dan kegiatan hidup manusia ini terpisah. Ya, katakanlah agama itu di langgar atau di masjid. Kalau di universitas, apalagi di laboratorium ilmu, ini seperti orang barat telah melakukan selama ini. Kita lihat coba buku-buku ilmu pengetahuan barat. Ketika mereka menerangkan teori-teori ilmu, sama sekali mereka tidak menyebut-nyebut Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu harus berada di luar kegiatan ilmu. Ini jangan kaget kita, memang tidak aneh kalau kita melihat betapa ilmiawan itu di abad 7 pernah ditinggal, hingga pada abad turunnya Al-Quran justru merupakan abad stagnasi, abad kosong daripada kegiatan ini. Orang yang berani mengemukakan pendapatnya yang aneh-aneh, yang menyimpang dari pikiran umum yang dipegang pada hari itu, pada saat itu. Kita baca dalam sejarah kejadian-kejadian terakhir, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibantu dan dibunuh. Mereka tidak boleh bicara. Malah yang aneh, tidak boleh bicara demi kesucian agama. Nah, inilah keselionya di sini. Sebenarnya bukan atas nama agama, orang-orang agama. Betul. Kalau agamanya jangan dibawa-bawa itu. Pada waktu itu sebenarnya, kalau mau jujur kita, yang punya kemauan begitu itu orang-orang agama yang waktu itu berkuasa dan punya kedudukan yang menentukan dalam masyarakat, yang mereka tidak ingin dibantu kedudukannya itu dengan munculnya pendapat-pendapat ilmiawan itu, karena itu harus dibungkam nih mulut-mulut. Jadi sebenarnya bukan agama, orang-orang sebenarnya. Tapi ya karena sudah dinamakan demi kesucian agama, kamu berdosa dan orang berdosa harus dibakar. Karena itulah para hadirin, kita tidak aneh setelah zaman Renaissance, zaman kebangkitan di Eropa, ilmiawan-ilmiawan membalas dendam kepada mereka yang disebut ahli-ahli agama. Mereka persetan agama. Ini yang selama ini membantai, yang membelenggu otak manusia. Karena itulah pembalasan dendam oleh sarjana-sarjana ilmiawan-ilmiawan ini di Eropa berlangsung sejak zaman Renaissance sampai hari ini. Sampai sekarang pun di kalangan sarjana-sarjana penemu-penemu pendapat ilmiah yang modern, itu di kalangan mereka itu bicara tentang Tuhan dianggap janggal. Karena itu semua pembahasan ilmiah mutlak peranan Tuhan harus berada di luar. Karena itu saya waktu ditanya oleh salah seorang wartawan, bagaimana pendapat Bapak terhadap pelajaran agama di sekolah-sekolah? Perlu ditambah apa enggak? Gitu, jamnya. Saya itu enggak ngerti teknisnya ya. Saya jawab secara serampangan saja begini jawabannya. Saya sebenarnya bermimpi mengharap. Biarlah yang namanya pelajaran agama itu kita biar apa adanya aja, itu menurut kurikulumnya dan menurut daftar pelajarannya yang tidak ada, sehingga tidak mengganggu. Cuma satu yang saya mimpikan, apa? Yaitu pelajaran apapun. Apakah pelajaran sejarah, apakah pelajaran ilmu alam, apakah pelajaran ilmu kedokteran, ilmu apa? Bagaimana supaya si guru itu, ya maaf ini, karena bukunya sekarang belum ada, bisa menguraikan itu
dalam satu rangka, dalam satu kesatuan alam ini dengan Tuhan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam, pencipta yang namanya hukum-hukum alam, hukum sebab akibat. Ini bagaimana seorang guru yang bisa meyakinkan kepada muridnya, kepada mahasiswanya, bahwa apa yang ini maha faktornya adalah Allah. Bawalah Allah itu di seluruh bidang pengetahuan, di seluruh kegiatan manusia. Jadi memang di Eropa itu memang ada kecenderungan yang sebut saja itu dendam sejarah namanya terhadap agama. Sehingga lahirlah di sana itu reaksi-reaksi yang kadang-kadang beracun, yaitu timbulnya sekularisme, timbulnya paham positivisme yang kalau tidak positif tidak mau percaya dan sebagainya. Ini kecenderungan untuk mengecilkan peranan agama ini juga dikenakan kepada Islam. Islam pun harus diisolir, harus dikucilkan, harus dikeluarkan. Karena itu saya nyatakan bahwa Islam bukan cuma merupakan kepercayaan yang terpisah dari kenyataan kehidupan, dan juga Islam sebagai ajaran pokok dari Al-Quran bukan cuma merupakan upacara keagamaan yang bersifat ritual simbolis, baik yang dikerjakan sendiri-sendiri atau secara berkelompok-kelompok. Bukan sekedar ritus-ritus Islam itu, dan bukan cuma merupakan jalan menuju ke akhirat untuk mencari surga akhirat nanti. Tidak cuma itu, tetapi juga sekaligus Islam merupakan jalan hidup di dunia ini sekarang ini. Bukan mencari kebahagiaan di akhirat nanti, juga sekarang yang langsung melibat seluruh kegiatan manusia. Sebab Islam di samping sebagai kepercayaan, sebagai keyakinan hidup, sekaligus menyatakan dirinya sebagai orde hidup, sebagai tata cara hidup, orde yang melibat langsung kehidupan manusia ini dengan segala aspeknya. Saudara-saudara, sebagai kepercayaan, Islam merupakan keyakinan hidup yang hanya penting memberikan pengertian dan nilai terhadap yang namanya hidup ini. Dan di samping memberikan pengertian dan nilai, Islam juga mengatur kedudukan manusia ini, kedudukan dan sikap serta pandangan manusia ini terhadap yang namanya hidup. Dan sekaligus Islam menentukan tujuan dan cita-cita yang harus dimiliki oleh manusia yang beriman dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita tidak usah aneh apabila dikatakan Islam merupakan orde yang meliputi bidang-bidang moral, bidang kepercayaan. Maaf, dulu puasa ya, tidak boleh minum. Sekarang ini rotok cek-ceknya, maaf ya, saya minum agak kering. Yang hari saya kalau tidak salah tahun yang lalu itu disuruh ngomong ya soal nuzul, tapi ngomong dan diberi air karena puasa siang. Saya terima kasih ini Pak Rektor, nuzul Quran tahun ini kok malam gitu loh.
Kalau malam bisa minum. Dan penjenengan monggo kalih dipun sandi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Islam sebagai orde dinyatakan meliputi dan menyangkut soal-soal kepercayaan bidang moral, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, bidang hubungan internasional, dan bidang-bidang kegiatan yang lain. Memang Islam sedikitnya, kalau tidak dijadikan landasan, sedikitnya disebut bernafaskan Islam. Semua kegiatan, terutama yang mengaku beriman, mukmin, ini harus sedikitnya seluruh kegiatan hidupnya dinafasi oleh Islam. Islam merupakan ajaran yang praktis, yang bisa dan mudah dilaksanakan sehari-hari di dalam dan di tengah-tengah kehidupan ini. Ajaran-ajaran yang praktis yang tidak berbelit-belit seperti berbelit-belitnya ilmu falsafat. Tidak. Islam bukan ilmu falsafat, bukan. Islam adalah ajaran hidup yang praktis untuk seluruh tingkatan pendidikan, mulai profesor sampai tukang rumput. Itu semuanya bisa dan mudah melaksanakan ajaran agama. Yang ketiga, ciri yang ketiga, dan ini yang saya anggap terpenting ini, Islam berfungsi mengawasi dan mengontrol tingkah laku yang zahir dan juga tingkah laku suara hati manusia di dalam dia berkiprah dimanapun. Ini baru kita disebut orang beragama. Sebab saya tertarik oleh orang yang mengatakan bahwa agama itu sebenarnya penamalan. Ini betul penamalan. Betul. Ya, kalau boleh saya perbaiki, rumus itu seharusnya 5. Jadi pertama merupakan keyakinan, percaya, iman. Nomor 2 pengertian. Ini pengertian ini tidak boleh tidak. Pengertian ilmu dalam arti mengetahui. Lalu ketiga, ini pemikiran. Biar sarjana orang punya pendidikan itu mempunyai bidang. Tetapi puncaknya adalah yang keempat dan kelima, yaitu pengamalan, dan kalau istilah sekarang yang kelima, penghayatan. Memang ini rahasianya kenapa di dalam Quran dikatakan inna akramakum 'indallahi apa? Atqakum, bukan a'lamukum, bukan sarjanukum, bukan. Yang paling tinggi nilainya menurut Allah bukan yang paling pintermu, bukan. Yang paling pemikirmu, bukan. Tapi atqakum yang paling takwamu. Dan untuk takwa ini bukan hanya monopolinya orang ilmiawan saja, juga tukang rumput bisa. Nah inilah segi praktisnya. Memang Islam sebagai agama adalah harus dirumuskan, yaitu pengamalan dan penghayatan. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, gandeng dengan disebutnya Quran sebagai mukjizat, maka salah satu 2 hal yang penting, dan ini sekarang sudah dapat dibuktikan, dan ini pun merupakan mukjizat, yaitu bahwa Quran yang 14 abad ini
Ternyata satu huruf pun tidak ada yang berubah. Satu huruf. Wow, ini tidak ada. Sama lihat cetakan Quran yang beratus-ratus kali ulang cetak dari 14 abad lamanya ini tidak ada yang beda. Huruf satu huruf sudah ada. Tambahnya atau kurang persis sama. Ini satu. Otentiknya ini merupakan mukjizat. Sebab saya kira kita sudah mencari persamaan atau mencari perbandingan. Mana ada buku, kitab, betapapun pentingnya yang tidak mengalami perubahan. Ini kan satu mukjizat. Nomor dua, ini termasuk mukjizat kita, yaitu Al-Quran ini di samping tidak berubah dalam penulisan, kita bisa dihafal. Ini yang umur dari kok bisa dihafal pada 1 juta huruf ini, coba 77.450 kalimat. Kok bisa lo apa di luar kepala itu? Saya ini hafal Undang-Undang Dasar 45 dah apa-apa. Betul. Betul. Saya akui terus terang, angel ngapal. Lah kok ini? Apa? Dan ini bukan sahabat Nabi. Ya, murid-murid sekarang. Ini di Solo, malah di sini di Mayang, di Mahfud itu akal Quran aja. Ya maksud Mayang itu ada murid saya apa di luar kepala ini 1 juta huruf itu. Nah, ini saya anggap ini ya juga mujizat ini. Mana ada kitab setebal itu apa di luar kepala? Malah saya baru tahun yang lalu saya di Madinah itu biasa di masjid itu kalau ada halqah di lingkaran. Saya tertarik ada anak bocah cilik, kira-kira umur 7 tahun. Kecil anaknya. Saya nanya ke sini, baca apa? Tak tahu, ada gurunya juga. 2 sama adiknya. Saya itu tertarik mendekat. Maaf, ini apa ini? Ini apa itu? Saya ini umurnya berapa? Umur 8 tahun. Ini sudah apa? Dia tinggal mengulang aja. Aku sih beremosi ini tidak apa-apa. Masuk ya kafir itu so balik ya kafirun na'budu wa ta'budu antu abidun ma'budala ana abidun ma'bud wala antu abidun ma'budala ana abidun balik. Oh udah terus sampai mari lakum dinukum waliyati. Ini anak umur 8 tahun kok bisa apa? Ini saya bingung. Lalu saya tanya lagi, ini adiknya ini umur 6 tahun, dia baru seperempat. Ya. Saya Masya Allah, saya betul-betul terharu. Saya bukan melihat anaknya, saya terbayang mukjizatnya Al-Quran. Ini salah satu ya, kecuali bahasanya itu orang-orang Arab yang tahu ya. Kalau kita nggak ngerti apa itu kesenian bahasa Arab itu baru kita lihat tata bahasa, para sastranya dan kesusastraannya itu bagian orang Arab. Dan ini sudah ditantang ini seluruh penyair di saat Nabi menerima Quran, justru kesusastraan bahasa itu mencapai tingkat yang tinggi, di mana setiap tahun diadakan apa itu namanya sekarang ini apa? Perlombaan penyair dari sana, penyair dari kabilah sana, berdiri itu tanpa terus langsung terus katanya saya tampil dengan kata-kata untayan, kata-kata yang indah. Lu itu ditantang. Ayo coba, kalau kamu tidak percaya bahwa ini bukan karangan manusia, bukan karangan Muhammad. Muhammad adalah seorang buta huruf dan dia tidak pernah bergaul dengan pendeta yang manapun. Dia hidup
mulai kecil sampai besar hanya di lingkungan keluarganya sendiri. Cobalah bikin, jangan seluruh Quran, satu surat saja yang persis seperti itu. Ini tantangan sampai sekarang belum pernah terjawab oleh mereka ahli bahasa. Ini mujizat, ya mujizat. Di samping isinya, karena itulah untuk memelihara kemukjizatan Quran inilah, maka ada 5 peringatan. Penjabaran dari sabda Nabi yang mengatakan begini, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa' ma'ahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Quran menurut pikirannya dia sendiri, maka hendaklah orang itu mengambil tempatnya di. Oh, ini memang betul. Ini salah satu bahaya yang paling besar. Kalau orang yang berkepentingan, ini alamat. Otentiknya sekalipun kata-katanya masih tetap, tapi kalau sudah tafsirnya, interpretasinya itu sudah bersifat manusiawi yang punya kepentingan temporer, karena itu ada peringatan. Jangan apa-apa uraian yang menyangkut fenomena alam, menyangkut alam, ilmu pengetahuan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, jangan kamu tafsirkan menurut ilmu pengetahuan yang dicapai abad ini, tahun ini secara definitif. Jangan. Sebab kalau ternyata penemuan pendapatmu yang ilmiah itu ternyata dikoreksi, diperbaiki oleh penemu ilmiawan yang datang belakang, ya, padahal kamu mengatakan ini tafsir Quran ayat ini begini menurut norma atau ukuran ilmu hari ini. 50 tahun lagi sudah nggak berlaku, sudah dianggap salah. Nah, ini berarti Qurannya juga tidak laku lagi. Nah, ini karena itu ada 5 perhatian. 1, dilarang tafsir tanpa diperlengkapi ilmu-ilmu yang diperlukan untuk melakukan tafsir. Ini 1. 2, dilarang menafsirkan secara definitif ayat-ayat yang disebut mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya yang sama-sama, yang tidak gamblang. Itu benar banyak itu dalam ayat-ayat Quran itu ada yang tidak jelas. Nah, ini jangan. Seperti namanya contohnya seperti kode-kode yang terdapat di muka. Alif lam mim, alif lam ra, ada lagi Yasin itu YS, OH, PH, ada yang Tosin, 3, ada yang Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod, itu K, H, A, S. Ini apa ini? Nah, ini ada yang mengatakan ini termasuk mutasyabihat. Kita tafsir kuno mengatakan apa maksudnya, apa artinya? Wallahu a'lam. Nah, itu Allah saja yang berbicara. Tapi ada orang yang menafsirkan, ya coba-coba bahwa ini singkatan dari kata ini, jadi dianggap itu singkatan gitu. Ya, tapi itulah itu pendapat yang boleh lah aja, tapi ya tidak boleh definitif. Ini begini, tidak boleh. Yang ketiga, dilarang tafsir hanya untuk mengokohkan pendapatnya, hanya untuk mengokohkan aliran pikirannya,
Sehingga dibalik, bukan dia menyesuaikan pendapat dan aliran pendapatnya dengan Quran, tapi Quran disuruh menyesuaikan dirinya dengan alirannya. Ini dilarang. Karena itu katanya Imam Ghazali, kalau ada orang mempunyai pendapat atau mempunyai satu gerakan atau mempunyai satu kegiatan, wah ini benar, menurut dia benar, akhirnya dia cari di dalam Quran, wah kira-kira ini bisa ini untuk memperkuat saya punya pendapat ini dilarang ya, dilarang. Jadi orang membaca Quran itu pikiran harus kosong, kosong baca. Nah, jadi Quran yang harus memberi ilham, ya, harus menjadi sumber pikiran. Bukan kita mencari backing atau cari apa, mencari apa itu pendukung dari ayat-ayat. ini banyak penyelewengan ini terjadi, banyak yang begini. Ini sebenarnya termasuk larangan ini. Saudara-saudara, orang inilah seperti di dalam Quran. Dulu, sampai bilang Quran ini sampai ini yang bicara itu Quran apa pendapat sampean? Ini nanti dulu, ini yang bahaya ini. Ini bisa menyeleweng Quran yang mukjizat menjadi lalu tidak ada ubahnya seperti ilmu-ilmu manusia biasa yang bisa dipelajari itu. Nah, ini larangan yang ketiga. Keempat, at-tafsir bi anna muradallahi kada 'ala al-qat'i min ghairi dalil. Tidak boleh orang tanpa dalil mengatakan inilah maksudnya Allah. Dengan ayat ini maksudnya begini. Secara pasti tidak boleh. Dia boleh. Tanpa dalil tentunya. Dan yang terakhir, yang kelima, dilarang tafsir berdasar hawa nafsu. Hawa nafsu kita jelas, saya kira tidak perlu dibahas lagi. Sebab kenapa mukjizat Quran itu perlu dipelihara, harus diamankan sepanjang abad? Oleh karena menurut bersumber dari keterangan-keterangan hadis maupun dari athar, ternyata Quran itu berisi 3 kelompok. Pertama, hal-hal yang Allah tidak memberitahukan kepada seorang pun apa itu. Jadi ini menjadi monopolinya Allah. Ada ayat-ayat yang hanya Allah saja yang berhak dan orang tidak tahu apa artinya yang persis. Itu ada itu. Loh kenapa? Tidak dikasih ngono bareng kok. Ya justru supaya orang ngakoni nek wahyu. Lah kalau semua itu diprotoli, dipreteli cara ilmu, bukan mujizat ngono. Ilmu biasa ini. Nek itu bisa dirasionalkan semua, manusia masih mampu mengupas isinya Quran semua tuntas. Bukan mujizat. Bukan mujizat itu. Itu buku biasa itu. Nah, karena itulah seperti juga manusia ini, ya, ini sebenarnya mukjizat manusia. Mukjizat kita ini mukjizat. Ada hal-hal yang manusia tidak bisa, ada gaguk mengubah. Contohnya saja tentang roh. Malah saya kalau tidak salah di buku ada dokter ini, ya. Saya dengar katanya dokter itu belum bisa secara definitif mengatakan apa itu hidup dan apa itu mati. Secara definitif. Cuma tanda hidup ada, tanda mati ada. Mulai anyep, jantungnya sudah tidak ada, itu mati. Tapi saya tanya dokter, mati itu sendiri apa itu? Belum. Apa betul Pak dokter? Nah itu, alhamdulillah itu bobok ada saksinya ini. Jadi saudara-saudara, untuk mempamerkan bahwa ada Allah, bahwa ada yang lebih hebat dari manusia ini, itu Allah, maka di dalam Quran sengaja ada
bagian-bagian